Muslim. Ini Ruslan apa nih? Nanti kasih tahu nih, Muslim atau bukan? Muslim. Saya tahu tuh Muslim. Ruslan. Ada yang chat. Jadi si Dian itu si ayah. Izinkan dong bicara. Jangan ngomong terus. Kalau mau dialog. Ya, silakan Ruslan. Nah, begini. Anda kan tadi mengatakan bahwa Yesus itu berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, ya kan? Di situ Yesus tidak ngomong apakah dia itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sedangkan di konteks ayat itu jelas-jelas gitu tentang pengakuan Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi siapa yang tidak percaya dia adalah utusan Tuhan, dia mati dalam dosanya. Kami sebagai Muslim percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Dia adalah utusan Tuhan dan seorang anak manusia yang diangkat sebagai nabi yang harus mati dalam Yerusalem. Yang mati dalam dosa. Yesus sebagai Tuhan tidak ada di dalam kitab Anda. Di dalam Injil tidak pernah satupun Yesus berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang datang dalam rupa manusia." Sampai kiamat pun tidak akan ditemukan ayat kamu sedang berkata apa? Ini topiknya tentang kafir dan itu tadi Dian itu begini Pak, sekte apa, mazhab apa, Islamnya apa, kamu tahu nggak? Ya, saya Islam. Apa? Walaupun ada golongan-golongan yang mengaku A atau Sunni, itu urusan mereka. Yang jelas mereka mengaku sebagai Muslim. Tentang perkara itu siapa yang putuskan, itu Tuhan sendiri yang putuskan. Makanya apakah Anda ini Muslim yang percaya Yesus? Islam itu akan terbagi yang mana? Dua golongan. Atau yang kita yang mana? Nanti dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat itu ada dua golongan. Sama juga dengan Islam. Jelas dulu tadi Anda kata Yesus. Maksudnya Yesus yang mana? Siapa yang akan masuk surga? Kan sama dengan Anda percaya Yesus yang saja itu banyak mana? Ada Unitarian, ada Trinitarian saja banyak sekte, banyak denom. Ada Protestan, ada Ortodoks, ada diam Ruslan diam dulu kamu, mulutmu kayak perempuan. Ruslan, saya mau tanya sama kamu. Ruslan. Coba diam dulu, di-mute dulu Pak, di-mute dulu dia Pak. Mulutnya kayak perempuan. Ruslan. Ya, makan dulu lah sesuatu yang Ruslan. bisa membuat apa? Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Ruslan, coba kamu tunjukkan di mana dalam kitabmu itu ada kata Yesus. Kok kabur dia? Enggak tahu Pak apa maksudnya kabur. Ada Hero Tiger. Ada Hero Tiger. Paling jarak. Ya, ada Hero Tiger tuh. Hero Tiger ngomong. Silakan. Bicara nih. Hero. Yo. Ya, apa topik? Kalau kita berbicara dengan orang yang tidak punya logika dan pikiran susah. Silakan. Ya, apa temanya? Tema. Sesuai tema aja lah. Kafir. Nah, ada apa dengan kata kafir rupanya? Dari mana asal kata kafir dan artinya kafir? Ya, kafir itu artinya menutup diri. Artinya siapa saja yang kafir di dalam etimologinya? Ya, yang kafir itu yang tidak mempercayai Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan. Itu katamu, itu kata ajaranmu. Saya bacakan etimologi. Tolong di share screen, biar buka, biar mata dan otaknya terbuka. Kata kafir apa? Tolong share screen Pak. Share screen. Sebentar saya share screen ya. Silakan jadi co-host sih. Saya silakan. Iya, kita lihat share screen dulu ya. Tolong yang lainnya diam dulu ya. Iya, kita tertib lah, sopan, tenang, ya kan? Betul. Kalau yang puasa silakan puasa, yang mau makan minum silakan. Ada kan yang nggak puasa, silakan. Iya, udah share screen Pak. Silakan kita sudah di share screen ya Pak ya. Udah saya lihat jelas. Oke, baca. Hero Tiger. Kan memiliki akar kata KFR yang dari kata kufur. Berarti terus baca. Salahnya saya lagi. Enggak terus dong semuanya terus. Pada zaman sebelum datangnya agama Islam, istilah tersebut digunakan untuk para petani yang menanam benih di ladang.
kemudian menutup mengubur dengan tanah, sehingga kalimat kafir bisa diimplikasikan menjadi seorang yang bersembunyi dan menutup diri. Ya udah betul tadi. Ya, jadi yang kafir Apa masalahnya? yang kafir siapa? Petani kan? Oh, petani pula. Lah, Itu baca dong. baik-baik itu di Iya, darah. baca. Sebelum Istilah agama tersebut digunakan untuk para petani yang sedang Hiro. menanam benih di Iya, ladang. sebelum nabimu berojol ke dunia, ya, kata kafir itu sudah ada. Jauh Emang iya? sebelum nabimu. Iya, itu artinya Nah, petani. Petani itulah sang kafir. Itu baca baik-baik. Lu baca. Iya, kemudian Lu baca enggak? diambil. Itu Sebentar, kemudian digunakan diambil. untuk para petani. Bentar, yang Pak. benih di ladang, Dibaca kemudian dulu. menutup mengubur. Baca dulu. Yang mau baca Mengubur, Pak Hiro, menutup, silakan itu sama. baca Pak. Kalau Bapak baca. Baca. Dulu Pak Itu Hiro, kan Pak Hiro. mengubur, menutup. Ya sama. Bukan. Baca dulu dari awal sampai Udah saya akhir. baca itu dari kata Wikipedia itu kafir kan. sampai Udah. kata utusannya. Coba dibaca dulu. Udah Biar saya lain baca dengar. itu. Dari Dengar dulu Wikipedia dong, kalian Pak. dapat kan? Bacain. Dari Wikipedia kan. Itu mengubur, menutup ya sama. Iya. Masa Jadi- menutupnya membuka? Ya sebentar, sudah kan? Oke, sudah Ya. jelaskan. Berarti di sini sebelum Nabi lahir ke dunia, kata kafir ini sudah ditujukan kepada petani. Kemudian kata kafir ini diambil oleh Quranmu, dimasukkan menjadi yang tidak percaya kepada Muhammad. Aduh. Kan itu. Jadi asal katanya harus kita tahu dulu. Di Ya emang iya menutup itu namanya Iya, di dan darat. itu ditujukan kepada petani. Baru diambil. Petani, Iya, baca baik-baik namanya itu. dong. Baca baik-baik Digunakan coba. untuk para petani yang sedang Kata menanam benih. kafir, sebentar saya baca Petani ya. itu menutup, Kata mengubur kafir tanamannya. memiliki akar kata KFR yang berasal Iya. dari kata kufur yang berarti menutup. Pada Iya. zaman sebelum datangnya Islam, Ah. istilah tersebut digunakan untuk para petani. Jadi yang Baca di kufur selanjutnya. ya sedang menanam benih, kemudian menutup, sehingga kalimat udah. kafir bisa diimplikasikan ya menutup diri. Jadi tidak semua. Jadi yang menutup diri bukan tidak percaya kepada Muhammad. Iya. Kata kafir. Sekarang begini. Iya. Memang Dengar dulu. dengar dulu makanya. Dengar dulu lah penjelasan gua. Saya belum Pak, dengar selesai. dulu, dengar Saya dulu. belum Iya, selesai Hiro, menjelaskan dengar kepada Anda. dulu. Ya, saya belum selesai menjelaskan kepada Anda. Ya, Hiro. Jadi pakai Nanti gua nanya sama gampang. Hiro. Semua pertanyaanmu Nanti akan saya tanya. dengar dulu. Saya jawab. Dengar dulu. Ya, jadi di sini kamu harus belajar, makanya sekolah dulu. Ya, yang benar. Belajar namanya ilmu linguistik. Ya, tata bahasa. Ya, di sini dikatakan KFR ini adalah kufur. Ini adalah menutup diri dan bersembunyi. Bukan orang yang tidak percaya kepada Muhammad dan Islam dikatakan kafir. Pakai otak yang benar. Di sini orang yang menutup diri. Terus kalian ambil, dimasukkan ke dalam buku kalian. Dirubah jadi yang tidak percaya kepada Muhammad kafir. Tetapi asalnya ini seperti ini. Ya, jadi petani itu juga kafir. Orang nanam kentang juga kafir. Orang nanam padi juga kafir. Orang yang nanam-nanam yang menutup sesuatu di dalam tanah, mengubur. Orang pengubur mayat juga kafir. Paham? Saya tidak berbicara dalam etimologi syariat Islam. Tapi saya berbicara etimologi bahasa ini pertama kali timbul. Itu namanya sejarah linguistik. Hero Tiger. Makanya sekolah kamu jangan di bawah pohon bambu di pinggir kali atau di pinggir got. Jadi tahu ilmu linguistik. Ya, hermeneutika itu kamu harus paham. Ya, ini kata kafir ini sudah dikenal sebelum bayimu dibuat oleh ibunya bapaknya. Ya, ini udah ada. Kemudian diambil, dimasukkan ke dalam kitabmu, dirubah menjadi tidak percaya kepada Muhammad dan Allah, itu katanya kafir. Begitu loh, paham Hiro? Silakan.
Apa yang kamu mau tanya, Hero Tiger? Adakah pertanyaan dari Hero Tiger setelah Silakan. Dia mau tanya apa? Tadi dijawab? katanya dia mau Masih ada tanya. pertanyaan? Kok gua di mute terus sih? Heran gua. Bapak, kalaupun host yang Udah aja nih. itu haknya kami. Karena Bapak Ya aturannya mungkin kalau bersamaan. saya jelaskan dulu. Gak mungkin Bapak Jelaskan bersamaan dulu. orang lagi menjelaskan, Bapak juga menjawab kan. Nah, silakan, waktunya ada yang tepat sekarang. Bertanyalah. Heran gua di Zoom nih. Oke, baik, gua mau bertanya nih. Itu masih mending lah kata kafir itu artinya menutup kan. Tapi kalau kita dikatain domba-domba tersesat, aduh sakit ini nama binatang bola. Udah tahu manusia dibilang domba. Aduh, gimana Bapak topiknya adalah kafir. Jangan lari. Ya udah itu Nggak usah di luar kok ngerti. Sekarang begini. Ngerti. Ya Domba itu tolong apa? Bapak Domba nggak usah itu apa? bertanya, diam aja lah. Nggak usah kalau Domba topik tersesat apa? usah di sini. Keluar aja dia. Kalau nggak mau topiknya Jangan di luar kafir. topik. Nggak pernah kami membahas di luar Belajar topik. pakai otak. Dilanjutkan lagi sama Rion share screen ya. Yang resen ini. Halo. Silakan. Ini gua adik. Halo. Oh ya. Oh, nanya nggak ada Muslimnya ada nggak nih? Halo, yang Muslim. mau Ada tuh, ada Dani. Ada oh ya, nih, ya. boleh deh Pak Dani deh, gue mau nanya Pak Dani. Tentang kafir ya, harus tentang kafir ya? Iya dong, topiknya Oke. itu. Ini Pak Dani nih. Ya Pak Dani. Halo. Pak Dani, kalau Kristen itu disejajarkan dengan istilah Nasrani ya di Quran toh ya. Ini kita samain dulu nih. Ya kan? Kalau di dalam Islam tidak mengenal yang namanya Kristen. Aha. Pak Ini Dani, Nasrani. itu Jadi- Pak Dani udah bersuara. Ada pertanyaannya silakan. Ya oke. Berarti Nasrani bukan Kristen ya? Iya, Islam tidak mengenal Kristen. Oh, ternyata Nasrani. Berarti Nasrani. Ya berarti Nasrani itu bukan Kristennya kami kan berarti. Di dalam Quran berarti bukan Kristen. Quran nggak berbicara tentang kami kan? Jelas tidak ada. Kalau Anda mengatakan tidak, mau iya, nggak ada urusan. Oke, saya nanya Nasrani deh yang bukan kami itu. Saya nanya si Nasrani yang bukan kami itu. Nasrani itu disebut kafir enggak? Nasrani itu ada yang beriman kepada Sang Pencipta alam semesta dan mengikuti ajaran-ajaran daripada Nabi Isa alaihissalam, tuntunan dan pengajaran itu dikatakan orang yang beriman. Dan dia bukan orang kafir. Beriman sama Allah Subhanahu wa taala Nasrani. Di zamannya Isa itu di zamannya Isa ada Nasrani yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Isa sendiri. Iya ada, kan ayatnya kan ada dia melakukan. Di mana disebut? Oke, ayatnya Nasrani yang beriman, saya bacakan dalilnya. Beriman Subhanahu wa taala ya. Iya, kan ada. Itu kan coba Dirion. Iya, sering dibahas. Dulu lah kita perang dalil. Enggak pernah sih. Kita ketahui. Gimana? Belum pernah sih, Pak. Belum pernah dibahas. Oh, belum pernah dikeluarkan dalilnya. Belum. Oke, saya keluarkan dalilnya ya. Boleh nggak? Boleh dong. Ini dalilnya ayat surah. Bentar dulu ya, saya cari dulu. Oke, kira-kira di surah berapa tuh deh, Pak? Keywordnya biar ku cari. Iya ya, kita sambil cari juga lah. Kan? Ya, nyari deh. Karena yang ku tahu tuh Yesus itu nggak pernah berbahasa Arab. Jadi tuh Bapa itu nggak pernah disebut Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi Yesus itu juga kafir sebenarnya. Menurut Islam, menurut
Tuhannya, ilahnya Islam. Enggak lah. Loh, memang tiap nabi itu kan bukan beragam, yang Arab cuman Muhammad. Coba Sementara kita Allah itu kan nama, Pak. surah Proper Al-Baqarah ayat 62 ya Beringan. Ya, apa korup? Buka aja surah Al-Baqarah ayat 62. Pada Mudah-mudahan. Ya, ini saya bacakan aja lah. Ya, bacakan Pak Dani. Ya kan. Ini artinya aja. 62 ya, Pak? Sesungguhnya, ya dengar ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jelaskan ayatnya. Sabi'in itu siapa ya? Apa? Sabi'in itu siapa? Iya, ini yang jelas loh. Kita kan tadi kan bicara bahas masalah Nasrani. Iya. Nah, kita bahas satu aja dari Enggak, iya. Kan Bapak nunjukin ayat ini. Saya jadi tertarik dengan Sabi'in ini siapa? Nah, kalau bicara kepada siapa Sabi'in, kita harus tahu dulu Nasrani itu siapa, Yahudi itu siapa. Dan Nasrani itu siapa? Jadi kita itu harus begini, mempelajari kalau keseluruhannya nggak usah kita istilahnya tebang-tebang pilih. Oke, boleh. Nah, kalau kita ingin mengetahui siapa Sabi'in, kita juga harus mengetahui siapa Yahudi, siapa Nasrani. Siapa Kan begitu. siapa Yahudi, siapa, jangan terlalu panjang deh. Siapa Nasrani? Itu siapa? Nasrani itu siapa? Nah, ini kalau mau dibahas siapa Yahudi kan, Yahudi itu kan ya keturunan daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Isa, kepada Yakub. Dan seluruh keturunannya itu, ya itu bagian dari apa yang namanya ya, dari Bani Israel itu. Kemudian ada membawa agama yang dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, itulah dikatakan orang Yahudi. Kalau Nasrani? Yang mempercayai Nabi Musa sebagai nabinya, sebagai pembawa wahyu dari Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan kaum Yahudi. Musa termasuk Yahudi nggak, Pak? Iyalah, dia yang membawanya kan. Baik, aku oke, paham. Sekarang Nasrani, Pak. Nah, kalau kembali kepada Nasrani, itu adalah kitab yang pengajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang beriman kepada Nabi Isa, mempercayai Nabi Isa itu adalah utusan, dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam, dan mengikuti tuntunan Nabi Isa alaihissalam, dialah yang dikatakan Nasrani yang beriman. Isa itu orang Yahudi atau orang Nasrani? Isa itu adalah orang-orang Bani Israel. Maksudku. Isa itu dikategorikan membawa ajaran Nasrani. Iya, kan gini loh, Pak. Di sini kan disebutnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in. Pertanyaannya, tadi kan sabda Musa itu orang Yahudi nggak? Bapak bilang, iya. Nah, sekarang saya nanya tentang Nasrani nih. Isa itu orang Nasrani atau orang Yahudi? Orang Yahudi juga ajarannya ajaran Nasrani. Kalau termasuk Nasrani itu nama ajaran. Orang Yahudi tapi ajarannya ajaran Taurat. Enggak, Nasrani itu nama ajaran, bukan nama orang, bukan nama satu kumpulan orang, nama ajaran nih. Iya, nama ajaran Nasrani. Nama ajarannya. Kalau Bapak punya data, bisa ditampilin di screen. Jadi terjawablah tiga pertanyaan misalnya. Ada Pak Dani bawa data. Boleh, Pung. Al-Baqarah 62, Pung. Tadi kan kita lagi bahas Al-Baqarah 62. Nah, ini aku mau nanya tentang dalilnya dia gitu dulu. Karena karena si Bapak ini, Pak Dani ini nyebut Nasrani. Di Quran ini disebutnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Kata Bapak Dani bilang, kita mesti tahu siapa itu orang-orang itu. Nah, orang-orang Nasrani ini saya tanya, Isa itu termasuk orang Nasrani atau orang Yahudi? Iya, dia orang suku Bani Israel. Ya, dia suku Bani Israel. Yahudi berarti ya. Kemudian dia membawa ajaran Nasrani karena
Isa ini ibunya yang bernama Maryam itu merupakan anak keturunan daripada Yakub. Nah, kalau misalnya Isa itu orang Yahudi, mungkin nggak dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam penyebutan agama sesuai dengan kaumnya, di dalam Al-Quran mengatakan sesuai dengan bahasa kaumnya. Mungkin saja kita nggak tahu ya, saya kan baru juga mempelajari kita baru 2 tahun. Kalau Pak, Tapi saya punya keyakinan. Pak, kalau misalnya kata Allah itu merujuk kepada sebutan, jawaban Bapak betul. Tapi sekarang kan permasalahannya Islam itu mengklaim kata Allah itu nama. Gitu loh. Nah sekarang Isa itu mengenal dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan gitu loh, Pak? Iya, silakan. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan diklaim oleh para polemikus ini adalah sebagai nama proper name toh, bukan sebutan kan. Nah, mungkin nggak Isa itu mengenal ilahnya itu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara beliau itu bukan seorang Arab gitu loh. Iya. Jadi dalam Islam hanya waktu Rasulullah SAW menyatakan dirinya sebagai government namanya Allah. Di sana Allah menyatakan dirinya di dalam Al-Quran bahwasanya nama sang pencipta alam semesta ini adalah Allah. Apa dasarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu banyak semua. Jadi betul. Semua sejak adanya Al-Quran, sejak adanya Rasulullah, Allah telah mensematkan namanya adalah Allah sang pencipta alam semesta. Sebelum Quran ada dan Muhammad itu ada, nama yang menciptakan itu siapa? Allah bukan? Ya seluruh muka bumi ini kan yang menciptakan Allah yang satu, ada yang lain. Berarti namanya Allah. Hanya apa ya? Gimana? Kalau yang menciptakan satu, nggak mungkin ada yang lain. Iya berarti. Hanya orang saja yang memprediksinya mana yang benar. Tuhan sang pencipta alam semesta yang benar itu yang mana? Enggak, itu aja. Kita namanya Pak, kita lagi bahas namanya. Sebelum datangnya Quran dan Muhammad itu, nama sesembahan yang benar itu Allah bukan. Sebelum datangnya Rasulullah, ya kan, orang silakan memanggilnya Allah atau apa sebelum Nabi Muhammad juga ada panggilan nama itu sebagaimana yang dikatakan oleh kakek Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Abdul Muthalib, yang memberikan nama kepada anaknya yang bernama Abdullah. Abdullah artinya hambanya Allah. Nah, kalau ini akan melahirkan yang namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi persoalannya apa? Persoalannya begini, Abdullah itu abdinya Allah itu bukan merujuk pada nama, Pak. Itu kalau bisa bukan merujuk kepada nama, nyambung. Kita nyambung inline. Sebentar, Pak. Kalau Allah bukan nama, ini kita nyambung loh, Pak. Tapi sekarang masalahnya polemikus Islam itu mengklaim nama sesembahan itu ya Allah. Nah, pertanyaan saya kan tadi kan coba Anda paham dulu ucapan saya, Hadir. Dulu sebelum datangnya Al-Quran, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah itu bukan government, itu sesembahan mereka. Nama Allah sebutan. Setelah datangnya Al-Quran, setelah datangnya utusan Allah yang bernama Nabi Muhammad SAW, baru disematkan, baru dinyatakan bahwasanya Allah itu adalah government daripada sang pencipta alam semesta ini. Oke, berarti proper name nama Allah itu baru eksis setelah adanya Quran dan Muhammad. Sebelumnya belum dikenal nama Allah itu toh? Bukan belum dikenal nama Allah. Nama maksudnya begini. Dulu sebelum datangnya Rasulullah itu ada nama Allah juga, ya kan? Nama. Tetapi dia tidak menyematkan kepada proper name-nya. Iya, berarti proper name baru, nama Allah sebagai proper name baru eksis setelah Islam ada kan? Sebelumnya iya, benar. Berarti benar berubah. Sekali. Awalnya bukan nama jadi nama kan? Iya. Nah, berarti sebelum Quran ada, nama sesembahan itu bukan Allah.
baru ada pas satu Quran ada toh. Gimana coba diperjelas? Berarti nama sesembahan itu baru namanya eksis nama Allah setelah ada Quran. Sebelum nama Quran, sebelum ada ini Quran dan Muhammad, kata Allah sebagai nama ini belum ada kan? Iya, dia sebagai sesembahan saja, sebagai apa ya? Pemilik Ka'bah. Baru kok jadi pemilik Ka'bah. Tidak ada nanti, sebagai apa nama kalau bahasa jalan tadi. Iya, karena begini, sebelum ada Quran memang nggak ada nama Allah. Sebelum ada Quran nama Allah ya. Kalau sebutan ada, memang kami juga di Zabat itu diketemukan di inskripsi Zabat tahun 512. Zabat itu di Syria Tenggara memang ada nama Allah. Istilah Allah itu ada, tapi merujuk ke sebutan bukan nama. Setelah eksis Muhammad datang baru ada Quran. Nah, itu jadi Allah tuh. Muhammad apa? Adam manggil Allah, Musa manggil Allah, semua manggil Allah. Semua jadi Allah. Karena apa ya? Quran berbahasa Arab. Tapi kan yang ditanyakan itu kan Isa itu manggil Allah nggak sih? Enggak kan? Berarti bukan kafir dong. Ya, kita Isa memang nggak. kafir. Siapa bilang Isa kafir? Yang kafir siapa? Kan pertanyaan itu kan sekarang kembali ke tema. Yang kafir itu siapa jadinya? Yang Tidak kafir, menyembah Allah. yang kafir itu adalah orang yang menutup. Pertama kan istilah kafir itu kan banyak apa namanya, banyak makna. Pertama adalah menutup diri, kedua dia itu mengingkari kebenaran. Jadi itulah makna kafir. Yang menutup diri aja Pak, biar nggak panjang-panjang. Yang menutup diri itu menutup diri ke siapa? Menutup diri, maka Nabi Isa alaihissalam itu tidak kafir. Dia orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Al-Baqarah 62 itu siapa saja yang beriman kepada Allah. Allah di sini tuh Allah nama atau bukan nama? Ini kalau sudah Al-Quran sudah menyampaikan otomatis pada nama. Nggak Ini kan bisa. Al-Quran, Orang Nasrani, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya itu bukan pas satu Quran ada. Ini kan konteksnya kan satu Quran sebelum ada loh. Sebelum ada Quran, Iya, Pak. benar sekali. Konteksnya kejadian itu sebelum Al-Quran datang. Setelah Al-Quran datang, yang namanya Al-Quran itu kan memberikan bayina, memberikan keterangan. Memberikan keterangan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan perspektif Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang menggunakan bahasa Arab. Nah, ini tapi ini ya kata Allah sebagai proper name ataupun sebagai predikat name itu Arab dua-duanya. Itu sama-sama Arab, tapi kan permasalahannya orang Islam mengklaim Allah itu nama, Pak. Nama, bukan sebutan. Nama. Iya benar, tadi kan sudah dibilang Aderion. Sejak ada katanya Al-Quran dan Nabi Muhammad itulah baru diklaim, dinyatakan, ditegaskan oleh Allah. Nama sang pencipta adalah Allah. Sebelumnya Allah belum pernah memberikan ketegasan, belum pernah memberikan aturan, belum pernah memberikan hukum-hukum. Belum pernah memberikan apapun Berarti terhadap orang-orang Arab. Jadi sebutannya sebelum Islam Quran ada, sebutan apa nama sesembahan itu belum jelas. Nggak jelas. Iya, belum jelas. Apa ada yang mengatakan ilah, aja kan? Ada Allah. Namanya belum jelas, nggak jelas. Iya, belum ada. Itu hanya. Oke, yaudah Pak. Sampai Cukup, besok Pak. Jadi, ini Pak. Sampai besok Iya, kalau begini muter-muter begini sampai iya, besok jadi begini. udah dapat kesimpulannya. Ya, Memang Pak nama Aderion. Allah. Pak Aderion. Kita kalau baca sejarah Allah itu nama dewa Apa yang lain, Mas? pagan. Ini gimana nih? Ada Itu nama dewa pagan. Ya, pagan Arab Quraisy itu namanya Allah. Ya, jadi begitu. Kalau nanyain Dani bakal muter-muter. Nah, jadi saya cuma mau tanya Dani aja. Saya cuma terusin Pak Rion tanya aja ke dia. Dia takut sama saya soalnya. Udah nggak berani. Tanya aja yang tadi dibaca tuh Tuhannya siapa-siapa aja tuh Tuhannya. Kaum Sabiin, Tuhannya Nasrani, itu kan tadi disebut Tuhannya, kepada Tuhannya. Tanya itu aja Pak Aderion. Ya, kalau baca, sampai Allah sampai tahun depan dia bakal muter. Kalau sapi pasti dia nguber ekornya terus, nggak akan ketemu. Benar-benar Pak. Jadi gini, di Al-Baqarah 62 ini jelas membedakan antara ilahnya orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin dengan ilahnya Pak Dani. Karena disebutnya di sini mendapat
pahala dari Tuhannya. Tanya aja Tuhannya siapa tuh? Tuhannya Sabiin siapa? Tuhannya Nasrani siapa? Itu aja tanya, Pak. Iya, itulah. Justru pertanyaannya, Tuhannya orang Yahudi itu namanya Allah bukan? Karena di sini disebut juga kepada Allah. Tuhannya mereka Jadi Allah. pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa Tuhan. nih? Langsung aja biar Iya, itu. singkat dan padat. Nama Tuhannya orang-orang Yahudi itu Allah bukan? Biar supaya kita bisa klasifikasi ini kafir atau bukan. Gitu. Sorry, kasih masukan, jangan tanya nama Tuhannya Allah apa bukan. Tanya aja nama Tuhannya Sabiin siapa, Tuhannya Nasrani siapa, Tuhannya Islam siapa, dia jawab, Pak. Justru di situ, kalau di kayak situ nanti dia dapat ruang. Coba nggak apa-apa deh. Jadi nama Tuhan orang Yahudi nggak siapa? bakal dapat ruang, Pak. Dapat. Nanti lihat aja deh, kita lihat jawabannya. Namanya Tuhan orang Yahudi siapa? Coba, Siapakah nama Tuhannya Yahudi? Jawab Itu tergantung masanya. Masih gitu jawabannya. Jawablah Pak Dani. Pakai data Pak Dani, nanti diminta datanya kirim ke Kodek dah. Masanya Ya, itu cek. tergantung. Hmm? Masing-masing masa ada namanya. Gitu. Kalau dia nggak mau jawab, berarti dia nggak bisa jawab. Gitu. Belakang gini si Moreh namanya Moreski itu nama. Nah, ini dia belum ketemu gua itu. Ketemu gua benjol palanya. Udah Benjol. bilang aja nih lewat ini kalau nonton More Reski masuk kemari, ini ada link-linknya. Tolong nih yang Islam di sini, yang Muslim, yang kenal dekat sama si More Reski, masuk kemari. Dan gue gak akan pernah masuk ke ZCC. Gue gak akan pernah mau masuk di ZCC. Itu dia kan ngomong di ZCC. Nah gue kan di blacklist di ZCC, gue gak mau. Ya, kalau dia moreh katanya, ya bisa ngejawab dong setiap pertanyaan. Jadi gini Pak. Kalau enggak ya Jadi gini, cabut aja morehnya. Jadi gini, nama Islam itu sendiri yang ngotot. Ada yang bilang itu adalah nama, ada yang bukan sebut nama. Itu perdebatan antara mereka, tapi mayoritas itu proper name. Tetapi di dalam sirah Nabawiyah jelas kok, Iya. kayaknya Muhammad itu berdoa kepada Allah di sampingnya patung Dewa Hubal. Iya, itu Hubal itulah yang namanya Allah. Yang sampai sekarang masih ada. Jadi namanya Abdullah, Abdi Allah. Itulah yang namanya Allah. Ya, itu karena peninggalan. Sejarahnya ada kok, Pak. Saya buku sejarahnya ada. Nanti kalau Jadi dibuka di sini, Dani kejang-kejang. Jadi ada indikasi perdebatan di antara mereka sendiri. Jadi berbeda pendapat dong para ulamanya nih. Iya. Iya, tetapi mayoritas menyatakan itu proper name. Tetapi di antara mereka sih ada yang menyatakan itu gelar. Iya. Kok sampai mereka minta bantuan ke More Reski ya? Mungkin Iya, More jadi- Reski ini mana ya? Jadi begini, teman-teman, ya. Bahasa Arab ini kan tidak punya bahasa. Jadi bahasa Arab ini termasuk bahasa di dalam Quran itu pinjaman semua. Itu bahasa di dalam Quran itu adalah bahasa-bahasa yang dipinjam dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Nabatean, bahasa Suryani, Aramaik, bahasa Barbar, bahasa Ethiopia, bahasa India, semua masuk di dalam situ. Contoh. Iya, itu buka aja Pak bahasa-bahasa asing di dalam Ya, Alkitab. boleh share screen. Saya share screen ya supaya Iya, saya tanya lagi itu. Jadi saya juga surah tadi ya yang dibaca surah 2 ayat 62 tadi. Bahwa Sabiin itu bukan penyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang pagan, penyembah bintang-bintang itu. Oke, sudah di share screen ya. Kita baca di sini. Ini dari buku saya The Arabic Quran and Foreign Word, ya bahasa Inggris ya, tapi sudah saya terjemahkan. Jadi bahasa-bahasa yang dan tanda kutip dicuri dari negara bangsa-bangsa dipakai dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Oke, kita lihat ada 300
16 huruf. Ini bukunya yang membuat ini sarjana dari Muhammadiyah. Bukan orang kafir yang bikin Islam sendiri. Saya buka di sini, kita lihat bahasa apa saja yang dipinjam. Oke, ini kita lihat. Bahasa non-Arab dalam Al-Quran menurut As-Suyuti, Ibn Al-Sufki, dan Al-Hafiz. Ya, sebenarnya bahasa Inggris, nanti saya tunjukkan buku aslinya, tapi ini Hamzah. Ya, kata dalam surah Al-Waqiah ayat 18. Ayat tersebut berasal dari bahasa Persia. Surah Abasa ayat 31 yang artinya rumput. Ya, itu kata yang diambil dari bahasa Habsi. Kemudian surah Al-Araf 176 berasal dari bahasa Ibrani. Kemudian Al-Habsi, ya, bahasa Persia, bahasa Persia. Karena terlalu banyak dari sini. Bahasa Barbar. Ini Al-Baqarah 10 berasal dari bahasa Ibrani. Ya. Terus surah As-Saffat ayat 130 berasal dari bahasa Nabatean. Kemudian Al-Azab 53 berasal dari bahasa Barbar. Ya, Agasiyah ayat 5 dari Barbarian. Ya. Kemudian Hud ayat 75 bahasa Absi. Ya, ayat 17 Asad ayat 17 dari bahasa Absi. Kemudian Al-Azab 33 berasal dari bahasa Absi. Asad ayat 7 berasal dari bahasa Absi. Terus kemudian ini Ar-Rahman ayat 54 dari bahasa Kipti. Ya. Kemudian Yusuf ayat 65 ya dari bahasa Ibrani. Ya, masih banyak lagi di sini. Apa saja kata-kata yang diambil dan dipakai di dalam Al-Quran. Ya, bahasa-bahasa yang dipakai atau diserap atau dipinjam dari bahasa-bahasa ini. Kita lihat di sini. Nah, ini. Kata asing yang bukan bahasa Arab. Ababil, Ibrik, Iblis, Ajir, Akbar, Adam, Idris, Araik, Iram, Azar, Asatir, Asad, Istabrak, Isa, Israel, Usis, Aslama, Ismail, Al-Araf, Allah. Allah ini bukan bahasa Arab. Jadi jangan bangga dengan Allah. Allahumma, Ilyas, Al-Yasa, Umar, Amar, Amhaj, Amana, Injil. Injil juga bukan bahasa Arab. Jadi jangan bangga dengan kata Injil. Ayah, Ayub, Babil, Baraka, Bararsakh, Burhan, Buruj, Basahara, Batala, Bal, Bair, Bigal, Balak, Bana, Bunyan, Butan, Bahima, Bur, Bia, Taba, Tabut, Tubal, Tadbir, Tijara, Tajala, Tasnim, Tafsir. Ini juga bukan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa surga. Tanur, Tawab, Taurah. Ini Taurah juga bukan bahasa. Tin, Jabiyah, Jalur. Al-Quran sendiri bukan bahasa Arab. Ar-Rahman, Rahik, ya, Rizik, Arakim, Ruman, Zakaria, Zaka, Zakat. Quran sendiri juga bukan bahasa Arab. Termasuk kafara tadi, kafir. Kafara, kafur. Kafara. Masjid juga Pak. Masjid bukan bahasa Arab. Miskin, masih, miskat. Kemudian yang diambil dari bahasa Sanskerta. Di dalam Quran ada kata agama. Ini agama bahasa Sanskerta. Aksara, huruf. Ya, aneka. Ini bahasa Sanskerta semua. Jadi jelas. Ya. Ketika mereka membanggakan bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Ya. Oke, kita lihat bukunya. Supaya saya jangan dibilang
takiyah atau tukang tipu seperti mereka. Kita lihat, saya share screen ya, Pak. Tadi, oke. Ya, silakan Pak. Ya, soalnya ini saya share screen supaya kita lihat. Oke, sebentar. Ah, ini. Silakan. Ini ya. Ini non-Arabic language in the Quran according to As-Suyuti Ibn Al-Ki and Al-Kafiz Muhajar oleh Murdiono, Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, Lisania Journal of Arabic Education Literature. Ini yang tadi saya sudah terjemahkan. Ya, in the Quran there is verses that indicate the Quran is Arabic, as in Surah Yusuf. Vers ini jelaskan semua. Nah, di sini dikatakan dari bahasa apa saja diambil. Ini research metodologinya. Kemudian di sini ini kata-katanya Quran. Ya, letter example, kemudian non-Arabic language, Hamzah yang tadi saya sebutkan ya. Ya, Awaqiyah ayat 18 itu dari bahasa Persia. Kemudian surah Maghrib ini interpretation surah Hud. Ya, ini dari Imam Suyuti, ini bahasa Al-Hafsi, Hafsi language. Ya, kemudian ini Al-Araf 176 from Hebrew. Ya. Kemudian ini semua ada, ini bukunya. Ya. Jadi dijelaskan surah-surah yang ada di dalam Quran itu bukan bahasa Arab asli. Yang termasuk Al-Fatihah pasal 6 itu dari bahasa Romawi, Roman language, bahasa Yunani. Ya, jelas ya. The word in surah Al-Fatihah pasal 6 translate as road comes from Roman language. Di surah Al-Baqarah ya 260 ini dari bahasa Nabatea. Ya, kemudian surah Al-Baqarah ya ayat 157 di sini dari bahasa Ibrani. Jadi sedemikian banyak ya bahasa yang dipinjam, termasuk kofar kafir. Mereka baru bisa berbicara kofar kafir, terus senang sekali berbicara kofar kafir, padahal itu bahasa orang yang dicuri, tanda kutip, dipinjam untuk mereka bisa berteriak kofar kafir. Ya, begitu. Silakan yang lain. Ya, aku mau share screen sebentar, Pak. Sebentar. Mau share screen? Dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Ya, ini. Ini baca O. Udah, silakan. Allah, bukan Allah dong. Allah bukan Allah. Dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah? Kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah. Paham ya, jelas itu. Dani dengan kaumnya paham. Jadi jangan bangga. Wah, Allah itu bahasa Arab. Dan Muhammad sendiri orang Arab. Saya share videonya. Silakan dulu sambil ada alasan itu Pak. Kasih kesempatan dulu mungkin. Silakan sambil saya cari dulu. Tuh, Pak Dani. Mau ngomong. Pak Dani, gimana? Sesek nggak? Masih sesek nggak? Pak Dani.
Pak Dani. Dani lagi sesat. Mana dia? Oh, masih di sini Pak Dani setia mendengarkan. Ya Pak, bicara Pak. Itu sahut Pak. Tanggapin. Gimana Pak? Kenapa? Aduh, Ya. apa Enak, Pak. Iya, di dalam Al-Quran itu juga ada bahasa Cina kok. Contohnya apa bahasa Cinanya ya? Linnase. Kan begitu kan bahasa Cina. Linnase. Wih, Itu iya bahasa benar-benar. Cina itu kenapa? Iya. Oh iya benar. Iya kan Linnas. Apa dia bilang tadi? Nimnas. Oh iya benar. Apaan? Ambil aja semuanya. Bahasa Kan nggak apa-apa Cina. dicocokologi. Baru tahu kita ini. Kok baru tahun 2022 ketahuannya Pak? Kenapa nggak abad ke-7? Kira-kira begitu ya. Tapi lanjut juga. Atau bahasa apa yang mau kita Anda ambil lagi? Batak ada nggak? Batak ada nggak? Batak ada juga cari. Mana? Bataknya ya. Apa? Abu Bakar, gitu ya. Abu Bakar. Abu dibakar. Enggak, jadi begini teman-teman. Aduh. Mereka kan suka teriak-teriak. Itu Alkitab itu kok pakai nama Allah? Oke, boleh saya Itu ngomong kan nih serius nih. itu kan pinjem dari bahasa Arab katanya. Kenapa Aku ganti dong namanya, jangan Allah. Pakai kayak Theos, pakai kayak ini. Loh, kalian sendiri, saya bilang kalian sendiri nyuri bahasa orang kok. Kok klaim-klaim. Begitu. Jadi itu supaya jelas. Iya, silakan Pak Dani. Oke, terima kasih. Jadi begini, di dalam Al-Quran itu memang disampaikan oleh Allah bukan bahasa, tetapi lisanun Arabiyyah. Allah menurunkan Al-Quran itu berdasarkan apa? Lisanun Arabiyyah. Lisan itu artinya lidah. Lidah artinya apa ya? Konsonan kata-kata yang terkeluar dari ucapan lidah itu, dari mulut itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hebat, yang maha tahu, yang maha segala-galanya, maka konsonan itu dimiliki berbagai manusia di muka bumi ini. Dari konsonan sengau, istilahnya itu kan ada sengau, kalau di dalam bahasa Arab namanya ghunnah. Ada juga konsonannya izhar atau konsonan yang jelas. Kalau ghunnah ataupun sengau itu banyak orang Cina. Makanya Allah itu maha tahu di dalam pengucapan di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu mudah sekali untuk dipelajari, untuk dipelajari, untuk dibaca dan dihafal oleh manusia di muka bumi tanpa pandang suku dan ras. Bisa dipahami? Itulah hebatnya Sang Pencipta alam semesta. Nggak akan mungkin ada sebagus Al-Quran ini. Kitab suci manapun di muka bumi tidak mungkin mampu menandingi Al-Quran. Tidak mungkin. Sampai hari kiamat pun tidak mungkin. Karena bisa, kita sudah 14 puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt yang menjadi ayat di dalam Quranmu. Pak Dani. Itu kan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt, Pak, Quranmu itu. Bentar Pak, benar. Pak Dani tadi kan nyebutnya Allah itu dengan istilah Allah, gitu kan. Nah, saya ingin tahu, Pak, kalau misalnya mengatakan menyebut dengan istilah Bismillah, itu kira-kira boleh nggak, Pak? Nah, kalau kami di dalam menyebutnya Bismillah, boleh saja, nggak ada dilarang kok. Sesuai dengan kebiasaan, kecuali kalau disengaja diada-adakan, itu yang dilarang. Loh, saya kan nanyanya kan sesuai perucapan. Tadi bilangnya setiap teman-teman Muslim selalu bilangnya Allah. Kalau misalnya menyebutnya Bismillah, itu gimana? Boleh nggak?
sekali lagi, di dalam Islam itu tidak menekankan, sekali lagi ya, di dalam Islam itu tidak menekankan memaksa manusia untuk sesuai persis, tidak. Sebenarnya dari istilah nama Allah itu serapan dari kata bahasa Aramaik, itu bukan Arab. Bahasa Aramaik gitu. Bismillah Allah itu Bismillah itu sebenarnya itu bahasa Aramaik gitu. Bismi itu bahasa Aramaik, sedangkan dalam bahasa Aramaik tentang Elohim itu Allah. Ya begini aja simpelnya, mengatakan dari Arab. Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani maupun bahasa Arab itu kan satu rumpun, sama dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Enggak, makanya kalau di dalam bahasa Aramaik di sini ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya saya ingin tahu kalau misalnya menyebutkan dengan Bismillah itu boleh nggak? Katanya Semitik, bahasa Semit. Boleh Pak, boleh Pak, boleh. Sesuatunya tergantung niat. Makanya Allah katakan, ditegaskan ya. Nabi nyampaikan juga. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, tidak ada masalah. Tapi niatnya mensreanya ada. Oke, udah nggak usah pakai mensrea, nggak ngerti mensrea juga. Ya, dan nih saya mau tanya, Ashabul Kahfi itu kok bisa ada di dalam Quranmu, Dani? Dongeng di Efesus yang sudah ada keluar dari tema 500 tahun. Oke, ya ini bicara kafir. Ini bicara kafir juga karena tujuh pemuda itu, saya kan kenal baik dengan Pak Frida. tujuh pemuda itu Dani, tujuh pemuda itu diuber-uber. Dengar dulu Pak Dani. Dengar dulu. Jangan kepanasan. Jangan terguncang. Jangan terguncang. Kipas dulu lah, pakai AC dulu. Gini Pak Dani ya, itu kan Ashabul Kahfi itu memang mereka dituduh orang kafir sama penguasa Raja Romawi namanya Decius. Ya, mereka dituduh orang kafir, padahal mereka pengikut Yesus. Nah, mereka diuber-uber mau dibunuh. Kemudian mereka bersembunyi di dalam goa tanpa anjing. Nah, kemudian sekian ratus tahun, ya itu dongengnya. Terus mereka bangun. Habis bangun, mereka lihat kok ternyata sekarang di daerah Efesus itu banyak gereja, banyak salib. Padahal dulu mereka, waktu mereka bawa salib, mereka mau dibunuh. Kemudian mereka lihat, habis mereka menceritakan itu, mereka meninggal, mati. Ya, nah dikuburkanlah di Efesus. Kebetulan saya sudah ke sana, saya sudah lihat. Kalau Dani kan belum pernah lihat. Nah, terus itu 7 pemuda itu, ya kok bisa ada di dalam kitabmu, terus ditambah bonus anjing. Itu loh Dani, itu pertanyaannya, kenapa kitab dongeng itu, dongeng 1001 malam, yang kalau di Indonesia namanya dongeng Malin Kundang, Tangkuban Perahu, ya itu kan dongeng. Nggak pernah ada faktanya, nggak pernah ada kebenarannya, itu hanya isapan jempol gitu loh. Nah, jadi ketika 7 pemuda di Efesus ini juga sebenarnya kenyataannya nggak ada. Nah, kok bisa ada di dalam kitabmu jadi kitab suci, itu pertanyaannya. Silakan Dani dijawab. Jadi begini ya teman-teman. Saya kalau menjawab orang-orang yang tidak punya kapasitasnya
tidak punya intelektual itu Itu malu. namanya Ashabul Kahfi kalau dalam bahasa Arab. Jadi makanya Ashabul Kahfi. lihat aja cara dia berbicara, cara dia menanggapi itu tidak elegan. Kalau sudah tidak elegan orang seperti ini, kalau saya meladeni, saya malu ditertawakan teman-teman saya itu. Iya, coba. Makanya saya nggak mau, mohon maaf ya Pak Ferdinand. Iya. Kenapa saya tidak menanggapi orang-orang seperti ini? Dijawab Itu aja. sama juga Itu menjatuhkan Lidara martabat yang saya. bertanya, Pak Dani, itu Lidara yang bertanya ke Pak Dani. Iya, saya tahu, saya kenal dia, makanya saya katakan mempermalukan saya, menjatuhkan martabat itu. Malu saya Nah, ini Pak, dengan nggak ada soal-soal martabat menjatuh-jatuhkan, nggak ada yang jatuh Pak. Iya, Bapak kalau tetap duduk contohnya dengan begini baik. Pak Ferdinand, sebentar Pak Itu ada Ferdinand. pertanyaan, Bapak jawab Sebentar, Pak saja Ferdinand. sesuai dengan keilmuan Bapak, nggak ada martabat yang jatuh, nggak ada. Bapak Jadi duduk begini, dengan Pak Ferdinand. tenang, jawab dengan tenang, udah kipas-kipas tadi, udah AC-AC, udah silakan jawab. Jadi begini Pak Ferdinand ya, Pak Ferdinand kan sama-sama kita kan berpendidikan akademisi. Sekarang kalau Pak Ferdinand meladeni orang-orang anak TK, kira-kira bagaimana tanggapan orang-orang di sekitar Pak Ferdinand? Malu nggak kira? Bapak ditanya dan Bapak jawab, jangan bertanya di Iya, dalam makanya saya pertanyaan. katakan Itu tadi saya tidak akan itu pernah namanya menjawab apa yang tidak ditanyakan. berilmu, nah, tidak ada ilmunya. Tolong, Tapi Pak kalau Ferdinand. orang berilmu, ya jawab. Ya, Pak Silakan. Ferdinand, ya. Itu tujukan jawabannya ke Lidara, Pak Lidara. Silakan. Saya sudah saya Kipas-kipas kan? sampaikan dari kemarin Pak Ferdinand. Enggak, ya muslim lainnya aja kalau nggak mau jawab. Iya, saya tidak Dia akan nggak punya ilmu, soalnya si Dani ini kan kotong. Ilmunya cuma bisa bahasa Arab doang. Kalau boleh saya... Jadi nggak selevel sama Palidara. Bentar Pak Pietrum. Yang lain muslim ada lagi nggak di sini Pak Dani? Kalau Pak Dani, mohon maaf tuh Pak Dani, kalau Bapak Dani nyinggung-nyinggung martabat. Iya, Pak Dani tuh nggak tahu sejarah, dia nggak tahu Ashabul Kahfi itu apa. Makanya saya Jadi nggak bisa tadi jawab. kan saya berdialog dengan Ade Region. Kenapa yang lain Coba di situ teman Bapak yang bisa berkompetensi menjawab ada nggak di situ? Coba dialihkan ke dia. Di situ Bapak berada, ada nggak yang lebih berkompetensi? Ada nggak teman Bapak yang lain yang lebih baik jawabannya? Para saudara-saudara. Nah, sebelum Pak Dani nunjukin temannya di situ yang lebih berkompetensi menjawab, ini ada apa nih baru masuk ya? Oh, udah tadi ya. Raise hand ya, Mualim Pietrum silakan. Boleh, saya tertarik dengan penjelasan Pak Dani tadi itu suatu logika umum yang sepertinya adalah kebenaran, tetapi sebenarnya tidak punya dasar total dari Quran. Bahwa Quran menjelaskan bahwa pencipta itu bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya boleh share screen, boleh saya tunjukkan? Boleh sekali. Itu kalau data kayak gitu, Pak Dani, orang berilmu itu pakai data menjawabnya. Tuh, contohnya di share screen, data. Senang kita ada data, ditampilin di screen, gitu Pak Dani. Silakan Pak Mualim Pietrum. Salah satu dalam surat As-Saffat ayat 125. Mohon izin ya Pak dan saya bacakan ya. Atadawana ba'alat wa tadaruna al-hasana al-khaliqina. Apakah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta? Di sini terjemahannya dikatakan sebaik-baiknya pencipta. Sebenarnya terjemahan ini kurang tepat. Ahsana itu artinya yang lebih baik. Jadi pencipta yang lebih baik itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik dari siapa? Lebih baik dari Baal. Baal itu juga adalah yang dipercaya sebagai pencipta oleh kaum kafir atau non Muslim atau yang dianggap bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat kata ini, kata ahsana. Hasana, ya, orang yang berbuat baik, kebaikan lebih baik. Jadi kata hasana itu adalah lebih baik. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta yang lebih baik, berarti ada dong lebih baik dari siapa? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan satu-satunya sang pencipta menurut Al-Quran. Tetapi di antara sang pencipta itu, Allah Subhanahu Wa Taala menganggap dia yang lebih baik.
Jadi Di pendapat surat Al-Mu'minun juga Ustaz ada Dani Pak itu Retro. mengatakan Di surat bahwa Al-Mu'minun juga ada. ya, betul. Di banyak surat, Bu, kita bisa melihat bahwa sebenarnya pencipta itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Iya, bukan Tetapi ada satu-satunya juga pencipta pencipta. yang lebih baik. Maka kembali kepada kata Allah itu seperti Rion sudah jelaskan tadi, itu serapan dari bahasa Aramaik Allah. Allah itu serapan dari bahasa Ibrani Elohim. Baik Elohim, Allah maupun Allah itu bukanlah nama diri. Itu diterjemahkan adalah God, dewata. Ya tak? Maka siapakah pencipta langit dan bumi, pencipta segala sesuatu ini? Benar, dia adalah seorang atau sesuatu Elohim yang tertinggi, dewata para dewata. Namanya siapa? Namanya bukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Taurat dia diperkenalkan sebagai namanya Yod Hei Vav Hei. Dialah, itulah namanya. Tentu nama ini tidak bisa disamakan dengan nama nama umum, nama unik, yang misteri, nama yang tidak bisa disamakan. Kalau Ustadz mengatakan tadi bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah yang bernama Allah Subhanahu wa taala, ya secara akidah Islam saya bisa mengerti. Tetapi kalau Ustadz mengatakan bahwa dia Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta satu-satunya, itu tidak dapat dibenarkan secara Al-Qur'an secara utuh, karena pencipta satu-satunya bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Udah dijelaskan tuh Pak Dani, bisa diterima ya. Dan terakhir ada nih yang raise hand Aladin. Silakan. Ya, masih ada nggak Pak Dani ya? Pak Dani? Nggak bisa ngomong. Masih ada. Enggak. Cuma mau tahu doang. Tadi kan dibilang yang kafir itu kan Nasrani, Yahudi, Nasrani, dan Sabiin ya. Yang tidak penyembah kepada Allah. Di surah Al-Baqarah tadi. Iya. Kenapa saya di-mute dikatakan saya tidak bisa ngomong lah. Padahal saya di Ya udah bisa ngomong sekarang Pak Dani, udah tenang. Ya tenang dulu Pak Dani, tenang. Minum dulu. Kalau nggak puasa minum dulu. Saya santai aja, hiburan aja. Pak Dani, saya mau tanya, Nasrani sama Kristen sama nggak sih menurut Pak Dani? Saya tidak mengenal Kristen, Pak. Oke, tidak mengenal ya. Berarti kitab sucinya pun pasti beda dari saya. Kalau di dalam Islam yang namanya Nasrani, tadi kan kami bahas dengan Pak Adirion, makanya tadi kan banyak. Makanya saya mau perjelas. Bapak ngomongnya ini aja langsung iya atau enggak doang, kok cuma pertanyaan gampang kok Pak. Masa Bapak lari-lari kemana-mana? Pertanyaannya apa dulu? Nasrani sama Kristen itu sama nggak ininya Pak? Kitab sucinya. Saya nggak tahu sama atau tidak. Yang tahu saya kan bukan ahli di bidang. Saya kan bukan orang Nasrani. Saya bukan orang Kristen. Ibarat itu di Al-Quran itu nggak mengenal Kristen, benar nggak Pak? Iya, Al-Quran tidak mengenal Kristen, yang dikenal adalah Nasrani. Ya, makanya saya pastiin dulu gitu. Sekarang saya mau tanya Pak, kenapa Abdul yang nggak kenal Kristen di Al-Quran itu membahas kitab suci Kristen itu Pak? Iya benar. Kenapa yang dimusuhin orang Kristen, yang dihujat orang Kristen? Bukan Pak kalau begitu Pak. Nggak percaya dengan teman. Itu kadrun bukan Pak kalau yang begitu. Dia nggak kenal Kristen, cuman dia bahas-bahas kitab sebentar. Coba ngomongnya satu-satu, jangan saling tumpang tindih kayak nggak mempercayai sesama teman. Gimana nggak menghargai sesama teman itu gimana lah? Iya makanya tanya orang Islam ini yang pertanyaannya saya nggak masalah. Yang nyelotok tadi. Ya udah kita ke konsep satu dulu aja. Orang Islam yang membahas kitab Kristen itu gimana Pak? Dia kepo dong Pak berarti Pak. Bukan kitab suci nggak ada di Qurannya, cuma dibahas-bahas. Ya, kenapa sampai umat Islam membahas kitab orang Kristiani? Pertama, kenapa? Banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran yang dimasukkan ke dalam Alkitab. Tadi udah dijelasin, kalian aja minjem bahasa orang, kalian nyolong bahasa orang. Nah, ini nyolong lagi. Ini kan denger tadi. Aja dialog kayak begini. Ya kan,
Nggak bermoral kan? Malu saya. Mending saya keluar aja. Kalau dia nyontok sekali lagi saya keluar ya. Jangan dipotong-potong dulu. Pak Dani, tadi udah kipas-kipas, udah tenang-tenang. Sekarang udah tenang, jangan ini lagi. Pak Dani jawab aja. Ya. Malas saya dengan orang kayak begini nggak bermanfaat. Ya Pak Bidara, jangan Pak Bidara, dia udah tenang nih Pak Dani. Ayo Pak Dani, jawab yang itu sesuai dengan. Kenapa Pak? Kabur dia. Udah kepancok.